Shalom, Rabu 2 September 2020 kita akan membahas kitab Ratapan. Temanya berita kepada kawan. Pasti beberapa di antara Anda sangat paham betul akan arti judul ini. Berita kepada kawan adalah judul lagu yang diciptakan dan dipopulerkan oleh Ebit GAD. Berbicara tentang situasi gersang kering kerontang oleh karena bencana alam yang terjadi, dan kemudian Ebit GAD seolah-olah menuliskan sebuah sanjak kepada temannya. Bagaimana penderitaan orang-orang yang dilihat di sepanjang perjalanan itu. Bahkan dia bertanya kepada Tuhan, namun tidak ada jawaban. Kitab ini ditulis oleh Nabi Yeremia setelah kota Yerusalem yang indah itu akhirnya hancur dibakar dan tembok-temboknya diratakan dengan tanah. Bait Tuhan yang megah dan kudus sudah diruntuhkan. Penduduk mati terbunuh atau ditawan ke Babel. Dan hanya tersisa puing, reruntuhan, dan sedikit warga yang tak berdaya. Yeremia memang adalah seorang penggubah puisi ratapan yang terkenal. Ketika Raja Yosia, raja terakhir kerajaan Yehuda yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan wafat, ia menuliskan sebuah syair ratapan, dan kemudian syair ini menjadi populer di tengah-tengah rakyat Yehuda yang kehilangan figur pemimpin yang luar biasa. Hati Yeremia yang lembut juga membuat ia sering menyerukan ratapan atas dosa bangsanya dan atas murka Tuhan yang akan ditimpakan bagi bangsanya ini. Kitab Ratapan dalam bahasa Ibrani disebut Eikah, yang artinya mengapa. Eikah adalah kata pertama yang muncul di dalam kitab ini. Dalam Septuaginta, kitab ini disebut Trenoi, yang berarti meratap atau ratapan. Nilai sastra dari kitab ini sangat tinggi. Kitab ini terdiri dari 5 pasal yang berisi 5 syair ratapan atau 5 nyanyian ratapan yang dibuat dengan kaidah khusus. Pasal pertama terbentuk dari abjad akrostik 22 ayat. Itu dimulai dari 22 abjad Ibrani. Menggambarkan Yerusalem seperti janda yang meratap dalam sengsara. Pasal 2, 22 ayat akrostik juga. Menggambarkan seorang pengamat yang tercenung, tenggelam dalam sengsara umat. Pasal 3, 66 ayat dalam akrostik setiap 3 ayatnya. Berisi pergumulan batin Yeremia untuk memahami penderitaan umat dan kasih kemurahan Tuhan. Beberapa bagian dari pasal 3 ini terinspirasi dari banyak puisi ratapan, seperti Mazmur 22, Mazmur 64, Ayub pasal 3, serta Yesaya pasal 53. Di pasal 4, 22 ayat akrostik pula, yang berisi kontras kemakmuran hidup bersama dengan Tuhan yang dialami Israel pada zaman dulu, dan kondisi sekarang ketika mereka dihukum oleh Tuhan. Dan pasal 5 berisi 22 ayat non-akrostik. Nggak ada urutan di dalam abjadnya, menggambarkan gejolak Nabi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tanpa ada jawabannya. Pasal pertama, saya beri subtema janda penggoda yang meratap dalam sengsara. Yerusalem digambarkan seperti seorang janda yang sedang meratap dalam tangisan yang keras dan menyedihkan. Wanita ini dahulu terhormat di antara bangsa-bangsa, namun sekarang senyap karena ditaklukkan. Ia menangis setiap malam, tak ada seorang pun dari semua kekasih-kekasihnya dahulu yang datang menghiburnya. Bahkan semua temannya pun mengkhianati. Sudah lenyap segala kemuliaan putri Sion. Ia berjalan tanpa daya bak rusa yang tidak menemukan padang rumput. Terkenanglah Yerusalem pada segala kemakmuran yang dimilikinya dahulu kala. Namun kini para lawan memandang mentertawakannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu mengeluk-elukan, menghormati, mengaguminya sekarang menghinanya karena melihat ketelanjangannya. Dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisan melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya sangatlah dalam ia jatuh. Sion mengulurkan tangannya meminta iba, tetapi tak ada satupun yang menghiburnya. Ia memanggil kekasih-kekasihnya, tetapi mereka justru memperdayakannya. Gambaran ini bukan seorang janda yang menangis dalam keadaan terhormat. Gambaran ini berbicara tentang seorang janda yang masa lalunya demikian cantik, mengagumkan, banyak pria terpikat dengan dia. Namun karena ia kemudian kehilangan kehormatannya, bahkan menjual dirinya dengan banyak kekasih, akhirnya ia dihinakan.
Bahkan ketika kemudian kemuliaannya dihabisi, dihancurkan, ia meratap dalam tangisan sengsara. Ayat 18 berkata, Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa dan lihatlah kesedihanku, darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Ayat 20. Ya Tuhan, lihatlah betapa besar ketakutanku, betapa gelisah jiwaku. Hatiku terbolak-balik di dalam dadaku karena sudah melampaui batas. Aku memberontak. Sebuah seruan menyesali karena ia sudah menyia-nyiakan masa lalunya yang demikian indah dan bahagia. Dan sekarang ia terpuruk, tertunduk, dan hidupnya hancur. Pada pasal 2, menggambarkan ketika Sang Yeremia tercenung melihat penderitaan Yerusalem dan tenggelam dalam sengsara umat. Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Tuhan menjadi seperti seorang seteru yang menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Duduklah tertegun di tanah para tua-tua putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain kabung. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam dengan air mata. Remuk redam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku. Sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan nafas di pangkuan ibunya. Lihatlah Tuhan dan tiliklah. Kepada siapakah engkau telah berbuat ini? Apakah perempuan harus makan anak kandungnya? Anak-anak yang masih dibuai? Apakah dalam tempat kudus Tuhan harus dibunuh imam dan nabi? Seolah-olah pada hari perayaan kau mengundang semua yang kutakuti dari sekeliling. Tatkala Tuhan murka, tak ada seorang yang luput atau selamat. Mereka yang kubuai dan kubesarkan, dibinasakan seteruku. Sebuah gambaran yang sangat menyedihkan dan Yeremia tercenung, tenggelam dalam derita umat. Bagi Tuhan, yang paling menyedihkan terdapat pada ayat yang ke-7. Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya. Teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaat. Itu adalah saat di mana Tuhan sedih karena tempat kudus kediamannya menjadi ramai oleh hiruk pikuk para musuh yang menajiskan, membongkar bangkir temboknya, dan membakar bait suci Tuhan yang dibangun dengan susah payah oleh Raja Salomo di bawah pengawasan Raja Daud. Pasal 3 berisi pergumulan Yeremia memahami penderitaan umat, khususnya di tengah-tengah Tuhan yang penuh dengan kemurahan hati. Yeremia terguncang melihat keruntuhan Yerusalem. Semangatnya susut, pandangannya gelap. Jiwanya tertekan seperti ada racun yang menggerogotinya. Ia berkata, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Di tengah-tengah derita inilah kita melihat ada mutiara pernyataan teologis yang sangat kuat. Merenungkan penderitaan umat dan diperhadapkan dengan kasih karunia Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita. Ayat 21-23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Yeremia menengadahkan hatinya ke surga. Dan dia berkata, kasih karunia-Mu tetap hadir tak habis-habisnya setiap pagi. Ayat 24-26. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya.
bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sebuah pernyataan iman yang luar biasa. Yeremia mengatakan yang terpenting bagi jiwaku bukanlah keadaan dan situasi, melainkan apakah Tuhan ada menjadi bagian di dalam kehidupanku. Dan adalah baik ketika duduk diam menantikan pertolongan Tuhan. Ayat 27-29. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Sebuah pernyataan bahwa kesengsaraan seringkali menguatkan akan bahu dan punggung para pria, supaya mereka lebih kuat di masa depan untuk menghadapi kehidupan. Maka baiklah kalau seorang pria memikul kuk semenjak masa mudanya, namun harus dibarengi bukan hanya dengan kerja keras, namun juga dengan berdiam di hadapan Tuhan dan memohon akan campur tangan Tuhan di dalam ia memikul kuk yang berat itu. Ayat 32-33. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati, ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Sebuah pernyataan yang luar biasa. Yeremia berkata, Tuhan, bahwa ketika melihat akan anak-anaknya menderita, ia juga sedih dan susah. Ia menyayangi akan umatnya setulus dengan kasih setianya yang besar. Ia tidak rela hati menimbulkan penindasan dan merisaukan hati anak-anak manusia. Itulah kasih setia Tuhan. Ayat 39-40. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hati kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di surga. Bahwa lebih penting mengeluh ketika melihat dosa kita daripada mengeluh melihat kesengsaraan dan penderitaan hidup. Ya betul. Hidup bisa senang, bisa susah. Maka kalau hidup kita hanya tergantung melihat situasi, hidup kita tidak akan pernah tenang. Namun ada satu hal yang Anda bisa atur, yaitu hati Anda. Ketika hati Anda berdosa, merataplah, mengeluhlah. Karena ketika hatimu berdosa, walaupun situasi baik, maka Tuhan tidak lagi hadir untuk menguatkan engkau. Namun di tengah-tengah kesusahan bagaimanapun, asalkan hatimu berkenan di hati Tuhan, Tuhanlah yang berperang ganti kita. Dan kekuatan penghiburan yang daripada Tuhan memberikan jaminan untuk kita terus melangkah dengan tegar sampai menuju pada kemenangan. Ayat 55-57. Ya Tuhan, aku memanggil namamu dari dasar lubang yang dalam. Engkau mendengar suaraku. Janganlah kau tutupi telingamu terhadap kesahku dan teriak tolongku. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Yeremia di tengah-tengah keterpurukannya dan tenggelam dalam duka, di tengah-tengah kegelapan hatinya, ia berseru kepada Tuhan. Dan dia tahu Tuhan mendengar suaranya. Dan ia dekat tatkala ia memanggil Tuhan. Dan Tuhan berkata, jangan takut. Pasal 4. Yeremia kemudian memandang dan mengingat akan masa lalu saat mereka, bangsa Israel, dekat dengan Tuhan dan hidup diberkati Tuhan. Serta masa sekarang, di mana bangsa Israel jauh daripada Tuhan dan akhirnya mendapatkan hukuman dari Tuhan. Dikatakan, sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Dulu anak-anak Sion yang itu berharga. Bak emas tua semua bangsa menghormati. Kini bak belanga tanah tukang periuk. Dulu anak serigala pun hidup sejahtera. Kini burung onta yang ada di padang pasir. Tidak ada makanan. Dulu biasa makan enak. Sekarang bayi-bayi kehausan, kanak-kanak kelaparan, orang mati di jalanan. Dulu mereka duduk di bantal kirmisi, kini berbaring di timbunan sampah.
Para pemimpin dulu hatinya murni, rupanya bagus perawakannya, namun sekarang nampak gelap, bak jelaga. Lalu Yeremia melanjutkan, lebih baik mereka yang mati dalam perang daripada yang sekarang hidup dalam kelaparan. Karena dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut terpaksa memasak kanak-kanak mereka. Wow. Para raja-raja di dunia dulu tak percaya tembok Yerusalem dapat ditembus musuh. Namun itulah yang terjadi. Mengapa? Karena pemimpin Yehuda telah mencurahkan darah orang-orang yang tak bersalah. Mereka kini hidup terlunta-lunta, dianggap najis oleh semua orang. Tuhan sendiri mencerai-beraikan mereka dan tak mau lagi memandang muka mereka. Para imam tidak lagi dihormati dan orang-orang tua tidak lagi dikasihani. Kami menantikan pertolongan kepada bangsa-bangsa, namun semua orang hanya mengintai untuk merampok. Edom dan Uz saat ini mentertawakan, walaupun sebentar mereka juga akan terima hukuman. Lalu ayat 20 dikatakan orang yang diurapi Tuhan nafas hidup kami, tertangkap dalam pelubang mereka. Dia yang kami sangka dalam naungannya kami akan hidup di antara bangsa-bangsa. Ini berbicara tentang sang raja Yehuda yang diharapkan bisa untuk membawa Israel, Yehuda, kembali pada masa kejayaan. Namun ternyata ia jatuh di dalam penindasan Babel. Pasal terakhir, bertanya tanpa mengharap jawab. Saya akan bacakan lengkap saja pasal ini. Ingatlah ya Tuhan apa yang terjadi atas kami, pandanglah dan lihatlah akan kehinaan kami. Milik pusaka kami beralih kepada orang lain, rumah-rumah kami kepada orang asing. Kami menjadi anak yatim, tak punya bapa, dan ibu kami seperti janda. Air kami minum dengan membayar. Kami mendapat kayu dengan bayaran. Kami dikejar dekat-dekat, kami lelah, bagi kami tak ada istirahat. Kami mengulurkan tangan kepada Mesir dan kepada Asyur untuk menjadi kenyang dengan roti. Bapak-bapak kami yang berbuat dosa, mereka sudah tak ada lagi. Namun kami yang menanggung kedurjanaan mereka. Pelayan-pelayan memerintah atas kami, yang melepaskan kami dari tangan mereka, tidak ada. Dengan bahaya maut kami, karena serangan pedang di padang gurun kami harus mengambil makanan kami. Kulit kami membara laksana perapian karena nyerinya kelaparan. Mereka memperkosa wanita-wanita di Sion dan gadis-gadis di kota-kota Yehuda. Pemimpin-pemimpin digantung oleh tangan mereka. Para tua-tua tidak dihormati. Pemuda-pemuda harus memikul batu kilangan. Anak-anak terjatuh karena beratnya pikulan kayu. Para tua-tua tidak berkumpul lagi di pintu gerbang. Para teruna berhenti main kecapi. Lenyaplah kegirangan hati kami. Tari-tarian kami berubah menjadi perkabungan. Mahkota telah jatuh dari kepala kami. Wahai kami, karena kami telah berbuat dosa. Karena inilah hati kami sakit. Karena inilah mata kami menjadi kabur. Karena bukit Sion yang tandus di mana anjing-anjing hutan berkeliaran. Engkau ya Tuhan, bertata selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Mengapa engkau melupakan kami selama-lamanya? Meninggalkan kami demikian lama. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Atau apa engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah engkau terhadap kami? Akhir dari kitab Ratapan sebuah pertanyaan retoris dan menggantung tanpa jawaban. Saudara, lagu Ebit GAD Berita Kepada Kawan sedikit menggambarkan kisah yang sama, bukan? Memang penyebabnya berbeda. Lagu Ebit GAD menjelaskan bencana alam atas sebuah daerah, sehingga daerah itu menjadi kering, kerontang, dan banyak orang menangis. Namun pada bagian akhirnya, saya ingin bacakan buat Anda. Barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan
melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Mari kita berdoa. Apakah kami sedang bangga terhadap dosa-dosa? Apakah kami sedang bersalah atas pilihan-pilihan moral kami? Mengapa dunia ditimpa bencana? Tuhan, kasihanilah akan bangsa kami. Kasihanilah akan penduduk bumi ini. Atau apakah Engkau sudah membuang kami sama sekali? Sangat murkakah Engkau terhadap kami? Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan. Maka kami akan kembali. Baharuilah hari-hari kami seperti dahulu kala. Amin.